Saya teringat dengan Allah yarham Mbah Yai Zainal Abidin Munawwir. Beliau putranya Mbah Munawwir yang wafat kalau tidak salah sekitar 2013. Dan ayat ini menjadi ayat favoritnya Mbah Yai Zainal kalau ngimamin sholat Jumat. Al-Hasyr ayat 18, 19, 20. Sampun. Baik, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul adzim. Saya bacakan tafsir Imam Al-Qurtubi. Ayat yang ke-18, kalau kita lihat terjemahannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan, mengamati, mempersiapkan atau merenungi, mengevaluasi ma qaddamat, apa-apa yang telah dia lakukan, baik amal soleh maupun dosa. Ligod, untuk kehidupan esok. Kehidupan esok itu ya setelah kematian. Entah nanti di alam barzah ataupun di hari kiamat nanti, di akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Imam Al-Qurtubi mengatakan di ayat Al-Hasyr ayat 18, ittaqullah kan diulang 2 kali nggih. Di atas ada ittaqullah, di bawah juga ada ittaqullah. Kata Imam Qurtubi, at-taqwa al-ula at-taubah fima madha minad dunub. Perintah takwa yang pertama itu yang dimaksud adalah taubat terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Wasaniyah ittiqaul ma'asi fil mustaqbal. Dan perintah takwa yang kedua adalah benteng atau mencegah diri dari perbuatan maksiat di kemudian hari. Karena ada satu pepatah mengatakan al-wiqayah khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang sudah dilakukan, diobatinya dengan taubat. Yang belum dilakukan, harus ada pencegahan, yaitu ittaqullah. Atau dalam bahasa agama namanya ihsan atau muraqabah. Ihsan yang kita tahu adalah anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seolah kita melihat Allah. Karena tentu kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan mengabarkan, akan menunjukkan, Maha mengetahui apa yang telah kita lakukan. Yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan Allah Maha tahu. Maka kenapa kemudian besok di hari kiamat kita semua amal perbuatan sekecil apapun akan dikabarkan, akan dikasih tahu. Semua dari kita akan tahu apa yang tersirat dan tersuratnya. Apa yang di batin saja semuanya akan dihisab. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang nampak dari perbuatanmu dan apa yang tersembunyi semuanya akan dihisab. Kenapa kemudian dalam agama suudzon itu nggak boleh? Suudzon itu hanya berburuk sangka pada orang lain kan? Keburukannya kan tidak muncul. Kita hanya buruk sangka pada orang lain, tapi perbuatan buruknya kan nggak muncul. Itu saja besok akan dihisab. Inna ba'dadonni ism. Sesungguhnya bagian dari sangkaan itu adalah dosa. Maka husnudzon saja kepada apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu ayat yang ke-18. Ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Secara bahasa, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan pernah kalian sekali-kali seperti orang yang melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan kalian dari diri kalian. Ulaika humul fasiqun. Orang yang melupakan Allah dan lupa akan dirinya, mereka termasuk orang yang fasik. Imam Al-Qurtubi kemudian menjelaskan apa yang dimaksud melupakan Allah. Nasullaha bitarki syukrihi wa ta'dimihi fa'angsahum anfusahum bil adab. Yang dimaksud melupakan Allah adalah melupakan syukur kepada Allah, meninggalkan bersyukur kepada Allah, atau tidak mengingat Allah. Maka apa yang terjadi? Fa'angsahum anfusahum 'inda taubah. Maka ketika dia minta ampunan kepada Allah, Allah melupakannya sehingga dosa-dosanya tidak termaafkan. Kalau sudah tidak termaafkan, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Di ayat yang selanjutnya ini yang cukup mengerikan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tentu tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang menang. Maka para ulama mengkategorikan ada 4 golongan manusia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada manusia yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada yang syaqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Ada yang ketika hidupnya susah, miskin, gak punya apa-apa, tapi ketika besok di akhirat dia bahagia. Ada yang sebaliknya, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ada yang hidupnya serba kecukupan, bergelimang harta di mana-mana, bahagialah hidup di dunianya. Tapi ketika di akhiratnya nanti dia sengsara karena salah membelanjakan harta yang Allah titipkan. Ada lagi yang paling nelangsa adalah yang keempat, saqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sudah miskin di dunia, miskin harta, miskin ibadah juga. Akhirnya sengsaranya bukan hanya di dunia, tapi diperpanjang sampai besok di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ashabul jannah, penghuni surga. Karena sejatinya penghuni surga itu adalah humul faizun. Ayat 3 ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ihsan, supaya apa yang kita lakukan selalu diukur apakah Allah ridho atau tidak, apakah Allah marah atau tidak, sehingga setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan semuanya sudah dipikir matang-matang. Karena sejatinya Allah Maha melihat. Terkadang kita terlihat taat di keramaian, tapi bermaksiat dalam kesendirian. Kelihatannya soleh karena dilihat banyak orang, tapi ketika di kamar sendirian bisa jadi salah. Maka perlu kemudian muraqabah, ingat bahwa Allah itu selalu melihat. Dalam momen Syawal ini, kami dari teman-teman karyawan mengaturkan mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri, khususnya kepada jajaran Dewan Direksi. Tentunya kami banyak salah, khilaf, dan banyak dosa.
atau hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan baik ucapan maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Pak Haji Irwan, Pak Wagianto, Pak Heru dan seluruh pejabat yang hadir diberikan kesehatan, sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di sini saat musafaha nanti saling memaafkan atas semua khilaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sebagaimana yang disebutkan Idul Fitri, kembali suci. Kita semuanya suci kembali, tanpa dosa, tanpa kesalahan, sehingga hakul adami, hubungan kita sesama manusia bisa diperbaiki.